Dah beli salak ke tengah pekan, jangan lupa ke Pajak Senen. Kalau dah buka channel Abah Sopwan, jangan lupa subscribe, like, and comment. Zaman dulu punya handphone aneh, zaman sekarang nggak punya handphone aneh. Sama 1, 2, 3 tahun ke depan, yang main aset digital sekarang itu terlihat aneh. 1, 2, 3 tahun ke depan yang nggak punya aset digital itu akan jadi orang aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Sopwan dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Hari ini Abah kedatangan tamu teman-teman Pi Network dari Binjai ya. Alhamdulillah dapat tamu kehormatan dari Binjai. Saya hari ini berdampingan dengan Pak Albar Farid ya, Albar sama Farid. Apa yang teman-teman impikan, apa yang teman-teman harapkan, informasi apa yang paling penting akan saya tanyakan ke mereka. Apa informasinya? Open minded ya Pak Albar. Ini banyak teman-teman nanya open minded ini. Gimana kira-kira situasi open minded? Apakah dia harus dalam waktu berapa hari ini harus meluncur, atau harus menunggu apalagi open minded ini baru bisa terencana dengan baik? Jadi gini, Bah, menurut saya nih, Bah, pribadi nih ya, bukan pribadi. Ya, artinya bukan nggak bisa dipertanggungjawab juga, Bah. Kalau kita sih di Binjai, Bah, sepakat sih bukan bicara open minded, Bah. Bukan bicara open minded ya? Bukan bicara open minded, Bah. Apa yang dibicarakan? Nilai yang kita tunggu, Bah. Nilai fee itu, Bah. Berarti konsensusnya ya? Artinya konsensus Bah kan mesti ada komunitas, Bah. Ya. Ada ekologinya terbangun. Yang kedua utilitasnya, yang ketiga ekosistem Bah, untuk membangun ekologi ini ada ekosistemnya. Saat ini kan mungkin baru Cina mungkin Bah ya. Baru Cina yang terbangun ekosistemnya ya. Yang baik. Kenapa Cina memang dia kompak ya, mereka sering kumpul bertemu. Kalau kita di Indonesia banyak yang malu-malu. Iya betul Bah. Disuruh kumpul alasannya sibuk dengan pekerjaan. Tetapi begitu ada masalah di akunnya dia cepat nyari kita. Tetapi pada saat diajak ngumpul, diajak bicara tentang Pi Network, sering nggak mau. Apalagi dia sudah pandai main sendiri, ngelik-ngelik sendiri, kita nggak dijumpainya lagi. Jangankan mainnet, kalau udah mainnet dia nggak kenal sama kita lagi. Ya, jadi kita berharap ya seperti Cina lah ya, sering kumpul, mengadakan kegiatan barter ya. Cina mengadakan barter. Mereka membangun ekosistem itu untuk membangun nilai itu. Dan mereka tetap tegas sampai hari ini 314.159. Ya beda dengan mungkin kalau kita di Sumatera Utara ini masih lumayan lah ya, membuat juga barter tapi masih kecil-kecilan, barang yang dibarter pun kecil-kecilan, namun harga tetap harga konsensus. Itu dia. Nah, jadi pandangan Pak Albar ini macam mana lah ini ceritanya ini yang open minded ke depan ini, kemudian kapan sebaiknya atau apa lagi yang ditunggu? Jadi Bah, kalau open minded segera nih Bah ya, artinya kalau masih di harga di bawah 314.159 tuh Bah, 314.159, ada yang nggak terbayar Bah. Kita kan banyak dibully dulu Bah. Kita pemimpin awal dibully, dia jadi tolak, macam-macam lah Bah. Iya. Itu mesti dibayar Bah. Harus dibayar ya? Iya. Bayar kontan ya? Bayar kontan Bah. Kalau harga di bawah itu Bah, harga di bawah 314 itu Bah, Gak mungkin kayaknya ya. Saya belum terbayar sama kita Bah. Kalau saya menilainya begini ya, kita harus berbicara logika. Logikanya di sini, ini Koin-Pi ini adalah proyek jangka panjang. Kalaulah nanti mungkin Pak Albar tadi punya 1.000 koin, berapa tadi? 1000 juga. 1.000 koin juga ya, sama-sama 1.000 koin. Kalau kita punya 1.000 koin, sekali belanja beli sepeda motor habis semua, berarti kita nggak punya koin lagi. Maka ekosistem dari Koin-Pi ini nggak akan bisa berjalan lagi. Dia disebut gagal. Hanya sampai situ, dia gagal. Tetapi kalau harga satu Koin-Pi ini sesuai dengan apa yang kita harapkan sama konsensus Cina tadi, 314.159, ini perputarannya cukup bagus. Jadi seorang sekali belanja nggak pernah menghabiskan Koin-Pi-nya. Tidak mungkin para pioner sekali belanja menghabiskan Koin-Pi-nya. Habis itu dia tidak kenal Koin-Pi lagi. Jadi nggak logika Koin-Pi itu harganya murah. Nah, bukan saya mengatakan harus mahal karena saya punya Koin-Pi, tidak juga. Tetapi ekosistemnya menghendaki seperti itu. Dan ini Koin-Pi harus menyebar ke pelosok-pelosok hutan ya, jangankan desa lagi, pelosok-pelosok hutan di negara-negara yang terpencil. Ini orang harus mengenal Koin-Pi.
Jadi untuk saat ini, kalaulah dibuat open mainnet, tiba-tiba nanti kita sudah KYC, sudah transfer, sudah open mainnet, kita berangkat ke negara mana, nggak bawa uang kontan, karena kita tahu KNP berharga, tiba-tiba kita sampai di suatu desa yang tidak mengenal KNP. Berarti kita nggak bisa hidup, kita nggak bisa belanja, uang kita tak berharga. Jadi makanya, yang dibilang Pak Albar tadi, ini bagaimana caranya KNP ini dikenal sama semua orang. Orang tahu manfaatnya, orang tahu faedahnya, orang tahu kegunaannya. Baru harga koin itu bisa terangkat naik. Jadi kan alangkah aneh pada saat kita mau belanja, orang nggak ngerti apa sih Pay Network ini. Tadi kan saya tanya sama temen tadi, ada teman saya tanya, tetangga sebelah rumah tahu nggak kita main KNP? Nggak tahu. Jadi kalau dia nggak tahu kita main KNP, dan dia pun pasti nggak tahu apa itu KNP. Berarti KNP ini nggak ada harganya. Tetapi kalau semua orang tahu ya harga KNP itu apa, dan ini sudah terbiasa ya, ekosistemnya sudah terbiasa melakukan transaksi dengan 314.159, ini harganya konsensus memang segitu. Tetapi kalau kenyataannya kemarin festival barter di Malaysia, harga satu potong baju 2 pi, ini udah nggak betul. Ini menjatuhkan harga konsensus, bukan membangun ekosistem, tapi merusak ekosistem. Gimana pendapat Pak Albar? Benar Pak, setuju saya soal itu. Yang kedua gini, seandainya hari kita bilang tanggal 26 nih Desember ini open mainnet, kasihan sama kawan-kawan yang baru-baru gabung nih. Kasihan ya, yang koin-koinnya masih dikit ya. Masih ada baru 5. Ini banyak, kebetulan kemarin Binjai sempat meledak nih seminggu terakhir ini. Yang koin di bawah 5 masih banyak Pak. Masih banyak. Banyak. Kalau dikasih waktu minimal sebulan lagi. Mungkin agak berubah lah dikit ya. Napas agak panjang dikit Pak. Tapi yang kita mau kan bukan itu kan. Bukan. Yang kita inginkan kan konsensus harga tadi. Iya. Jadi pemerataan, walaupun dia punya koin sedikit, dia tetap bisa menikmati hasilnya. Ya artinya juga gini, kita punya waktu untuk mengajak lebih banyak orang, banyak lagi, supaya banyak komunitas itu perkenalan. terbentuk, ekosistem terbentuk. Saya setuju yang kata Pak Albar ini, bagaimana caranya kita masih bisa mengajak orang lain yang tadinya nggak tahu, tadinya nggak ngerti, akhirnya dia mau ikut. Dengan dia mau ikut, ini ekosistem akan terbangun. Dan orang semua akan mencari bagaimana memanfaatkan KNP yang ada. Secara otomatis, pasar akan terbuka. Saya tanya, sudah KYC? Sudah. Sudah ditransfer ke dompet wallet? Sudah. Kepingin belanja nggak? Pingin. Saya punya barang. Kalau saya jual dengan harga konsensus, tapi barang yang diinginkan sama saya ada, kepingin beli nggak? Dengan harga konsensus? Iya. Harga konsensus akan terbangun dengan sendirinya, ekosistem Itu ini akan berjalan gitu. Jadi kalau cuma kita saja yang tahu, masyarakat lain nggak ada yang tahu tentang Pay Network ini, bagaimana Pay Network ini mau dikenal orang, bagaimana KNP ini mau digunakan orang, karena banyak yang nggak tahu. Jadi bagaimana caranya seluruh pioner di dunia, nah kembali lagi, seluruh pioner di dunia harus bergerak memperkenalkan KNP itu apa. Pada saat semuanya bergerak dan orang semua tahu apa itu KNP, apa itu kegunaannya, apa itu manfaatnya, maka itu akan berharga dengan sendirinya. Betul Pak. Karena banyak yang nggak tahu ya, banyak yang nggak ngerti manfaat kegunaannya, ya orang nggak mau ngapain itu. Begitu orang tahu apa manfaat dan kegunaannya, wah aku kalau jalan-jalan ke luar negeri nggak perlu bawa duit ya, cukup bawa KNP saja ya, tinggal transfer, gampang, mudah, tidak menyulitkan gitu. Kemudian nanti ya mudah-mudahan saja harga KNP di seluruh dunia sama nilainya. Jadi nggak menyulitkan kita. Cukup aja bawa satu KNP udah bisa keliling dunia kita. Kalau nanti harganya konsensus 314 159 itu akan terjadi, bro. Gimana kira-kira? Ya kalau itu saya termasuk setuju Pak. Nggak akan 314 159 itu kan. Logika dia. Logika, betul Tapi logika. kalau koin kita cuma 100, tiba-tiba harga sepeda motor 100 pi. Ekosistem nggak terbangun, nggak ada perputaran lagi. Beliau begitu belanja sepeda motor, koinnya habis. Ini kan koin-koin masa depan. Betul Pak. Ya, Bitcoin dulu nggak ada harganya memang, tapi dia aset kripto. Tetapi bisa mencapai puncaknya $60.000, hampir 900 sekian juta harganya. Kalau dia turun, itulah harganya kripto, suka naik, suka turun, tergantung pasar. Tetapi kalau Pay Network, ini dia harganya tidak tergantung pasar. Sekali di launching, sekali open mainnet, sekali diluncurkan, sampai 5 tahun, 10 tahun lagi memang harganya segitu, tidak berubah. Dan semua negara mengakuinya. Tetapi kalau kita anak Pay Network, cuman menyimpan aja Pay Network,
tidak mau bercerita sama orang lain, sama tetangga, sama teman, ini ekosistem nggak terbangun. Jika mau ekosistem terbangun dan koin Pi ini berharga, maka mulailah kita bergerak membangunkan ekosistem. Kasih tahu tetangga, kasih tahu teman-teman. Akhirnya mereka akan mencari, barangnya tak ada yang dicari. Kalaupun ada setetes-tetes, tapi nilainya cukup tinggi. Bayangin aja saat ini ada orang yang meminta referral suruh bayar 2 juta. Kalau dikasih 2 juta, aku referral kau biar ikut Pi Network. Kalau nggak usah katanya. Karena orang sudah mulai butuh. Pada saat orang butuh barang nggak ada, maka nilainya dia akan naik. Inilah perekonomian tadi. Ini Pi Network ini koinnya dunia, bukan koin abal-abal. Kita jangan berbicara Indonesia, jangan berbicara Asia. Ini uangnya uang tingkat dunia. Ekosistemnya yang dibangun mahal. Tidak murah dengan Web 03. Apalagi yang mau ditambahkan Pak Abrar? Satu, Pak. Apa itu? Jangan sering nanya kapan cair. Kenapa gitu? Yang penting rekrut sebanyak orang, Pak. Kalau bisa paksa. Dibujuk lah ya, kalau dipaksa. Saya sih enggak, Pak. Saya bilang paksa, Pak. Kenapa? Kita punya smartphone, Pak. Telepon pintar. Kalau belum digunakan untuk ini, Pak, belum pintar ya, Pak. Oh gitu. Jadi handphonenya itu harus bekerja. Harus bekerja biar pintar, Pak. Biar pintar dia. Nah, smartphone, Pak. Oh. Kemudian apa lagi di pesannya? Kalau saya bilang penyampaian masalah ke seluruh orang lah, lapisan masyarakat. Karena apa? Ya balik tadi untuk meningkatkan ekosistem kita. Membangkitkan ekosistem ya. kita. Jadi jangan bicara open mainnet ya. Betul. Kalau bicara open mainnet ternyata harga konsensus di bawah standar, ngapain? Ya, sia-sia kita kerja. Sia-sia ya. Sia-sia. Baik teman-teman sahabat Pi Network, sudah jelas ya. Kalau ekosistem tidak terbangun, utility tidak terbangun, ekologi tak terbangun, janganlah kita berpikir untuk open mainnet karena harganya akan di bawah. Tapi pada saat nanti ekologi terbangun, kemudian ekosistem terbangun, ya ini memungkinkan kita nanti harga koin Pi akan meroket. Ini yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Salam petir, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.